Yuk kita kupas tuntas salah satu senjata rahasia buat bisnis yang bikin barang-barang custom. Namanya job order costing. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya tahu harga asli, harga modalnya buat satu produk unik yang kita bikin? Nah, ini dia jawabannya, dan akurat banget. Coba deh bayangin, kamu punya bisnis bikin tas custom, perhiasan pesanan khusus, atau bahkan bangun rumah. Tiap orderan kan beda-beda ya? Nah, pertanyaannya jadi simple tapi krusial. Gimana caranya tahu tiap proyek itu untung apa buntung? Disinilah job order costing masuk dan jadi pahlawan. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal jalanin beberapa tahap. Pertama, kita pahami dulu apa sih definisinya. Terus, kita kenalan sama studi kasus, Rayburn Company, biar kebayang gimana prakteknya di dunia nyata. Habis itu, kita bakal main detektif-detektifan biaya nih, melacak tiap rupiah dari bahan mentah sampai jadi barang. Dan terakhir, kita lihat gimana semua angka ini muncul di laporan keuangan. Siap? Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih job order costing itu? Dan kenapa kok ini penting banget buat bisnis yang kerjaannya bikin produk-produk unik? Gampangnya gini, ini tuh sistem buat ngumpulin biaya buat masing-masing kerjaan secara terpisah. Jadi udah nggak zaman lagi pakai biaya rata-rata. Pakai sistem ini, kita bisa tahu pasti berapa biaya buat job A, job B, dan seterusnya satu persatu. Nah, sistem ini punya ciri khasnya sendiri. Pertama, produknya tuh macam-macam banget, nggak ada yang seragam. Kedua, biayanya dihitung per kerjaan, bukan per bulan atau per tahun. Terus, semua detailnya dicatat rapi di satu dokumen sakti namanya job order sheet. Dan yang paling penting nih, semua biayanya itu dipecah jadi 3 kelompok besar, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Teori doang mah bosan ya kan? Cara paling enak buat ngerti itu ya lihat langsung prakteknya gimana. Nah, makanya kita bakal intip studi kasus dari Rayburn Company. Oke, kenalan dulu sama Rayburn Company. Ini contoh yang pas banget buat kita bedah. Mereka ini bukan pabrik yang bikin tas ribuan biji modalnya sama semua. Enggak, mereka bikin tas custom sesuai pesanan pelanggan. Jadi, ya, tiap pesanan itu proyek unik tersendiri. Nah, hari ini kita bakal fokus ke 3 pesanan yang lagi mereka garap. Ingat-ingat ya nomornya. Job hashtag 5574, job hashtag 5575, sama job hashtag 5576. Kita bakal ikutin perjalanan biaya ketiga job ini dari nol sampai kelar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya, ngelacak biayanya. Kita bakal bedah satu-satu 3 elemen utamanya. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Pertama, kita bahas bahan baku langsung. Ini yang paling gampang dicerna lah ya. Ya, kain, resleting, benang, pokoknya semua bahan fisik yang nempel langsung jadi produk akhir. Coba yuk kita lihat angkanya buat Rayburn. Total bahan baku yang dipakai buat 3 job tadi itu 31 juta rupiah. Tapi, jangan berhenti di sini. Angka total doang nggak cukup. Kekuatan sistem ini tuh justru ada di detailnya. Nah, coba lihat rinciannya. Kelihatan jelas banget kan, job hashtag 5575 itu yang paling boros bahan. Habisnya lebih dari 24 juta sendiri. Bandingin deh sama job hashtag 5574 yang cuma seuprit. Inilah kerennya pelacakan yang presisi. Lanjut ke komponen kedua, tenaga kerja langsung. Ini tuh upahnya para pengrajin yang langsung turun tangan ngerakit tasnya. Yang motong kain, yang ngejahit, nah itu dia, buat tiap pesanan spesifik. Total biaya buat tenaga kerja langsung ini jumlahnya 27 juta rupiah. Dan kayak tadi, kita harus lihat rinciannya biar gambarnya lengkap. Dan ternyata rinciannya nunjukin pola yang mirip loh. Lagi-lagi, job 5575 yang makan porsi tenaga kerja paling gede. Oke, sip. 2 dari 3 komponen biaya, udah kita kantongin datanya secara akurat. Sekarang nih, kita sampai di bagian yang paling tricky, overhead pabrik. Ini tuh biaya-biaya gaib yang susah dilacak langsung ke satu pesanan. Contohnya, ya sewa pabrik, listrik, gaji mandor, kan dipakai bareng-bareng. Terus gimana dong cara bagi-baginya yang adil? Nah, jawabannya adalah pakai tarif yang udah ditentuin dari awal. Rumusnya sebenarnya simpel kok. Jadi si Rayburn ini ngira-ngira total biaya overhead mereka buat setahun ke depan. Terus angka itu dibagi sama total aktivitas yang mereka perkirakan. Nah, buat kasus mereka, patokannya itu total jam kerja mesin. Dan voila, hasil ngitungnya dapat angka Rp40.000 per jam mesin.
Artinya gampang banget. Tiap 1 jam mesin nyala buat ngerjain satu pesanan, pesanan itu ketempelan biaya overhead sebesar 40.000. Sekarang, yuk kita pakai tarif tadi. Job 5574 itu pakai mesin 29,4 jam. Jadi kena overhead sekitar 1,1 juta. Nah, si job raksasa 5575 kan pakainya lebih dari 250 jam mesin tuh. Ya wajar overheadnya jadi lebih dari 10 juta. Masuk akal kan? Dan inilah dia, momen kebenarannya. Kita tinggal jumlahin aja ketiga komponen tadi. Bahan, tenaga kerja, sama overhead. Dan kita dapat deh total biaya produksi yang super presisi buat tiap pesanan. Sekarang Raybrand jadi tahu pasti berapa modal buat bikin masing-masing tas itu. Oke, tahu biayanya itu baru setengah jalan. Langkah selanjutnya, kita perlu tahu nasib angka-angka ini kemana setelah kerjaan di pabrik kelar. Lari kemana aja sih biayanya? Ternyata, tiap pesanan punya nasibnya masing-masing. Job #5574 itu udah laku terjual. Jadi biayanya yang 5,2 juta itu pindah jadi harga pokok penjualan atau HPP di laporan laba rugi. Terus, job #5575 ini udah jadi tapi masih nongkrong di gudang. Jadi biayanya yang 56,2 juta itu jadi aset namanya persediaan barang jadi. Nah yang terakhir, #5576 ini masih dalam proses, belum kelar. Jadi biayanya yang 9 juta itu masih nyangkut di persediaan barang dalam proses. Beda-beda kan akhirnya? Ya, namanya juga dunia nyata ya. Nggak semuanya mulus. Pasti ada aja produk yang cacat, perlu diservis ulang, atau malah dibalikin sama pelanggan. Tapi tenang, kabar baiknya, sistem job order costing ini itu fleksibel banget. Jadi bisa kok ngatasin semua skenario drama-drama ini dengan pencatatan akuntansi yang benar. Sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Mau itu proyek bangun rumah, bikin acara, atau bahkan ngerjain tugas kelompok kuliah, biaya itu segalanya. Coba deh pikirin, dari semua biaya yang ada, kira-kira biaya apa sih yang kalau sampai salah hitung bisa bikin hancur seluruh proyek kamu? Nah, ini jadi bukti kan betapa pentingnya ngelacak biaya secara akurat di semua hal yang kita lakuin.